Kondang Ustadz Yusuf Mansur kembali digugat. Kali ini, Yusuf Mansur digugat perdata di Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta Selatan atas investasi batubara di Kalimantan Selatan yang diduga menelan kerugian puluhan miliar rupiah. Penggugatnya adalah Zaini Mustafa, seorang pengacara yang mengaku menjadi salah satu korban dalam investasi batubara tersebut. Tak tanggung-tanggung, Zaini menggugat Yusuf Mansur senilai 98 triliun. Selain gugatan perdata, Zaini juga sedang mendalami untuk menggugat secara pidana atas tuduhan penipuan dan penggelapan. Betul, saya sudah mendaftarkan gugatan ke PN Jakarta Selatan. Gugatannya perdata, pidananya sedang saya dalami. Rencana pidana juga saya akan laporkan, ujar Zaini saat dihubungi solopos.com. Kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, di dalam Islam itu ada yang dikenal dengan usulul khamsah atau al-khususiyat al-khamsah minas syariah al-islamiyah. Ada juga yang menyebut dengan maqasid syariah al-islamiyah. Jadi maksud dari syariat Islam. Kita mengenal dari berbagai kitab yang ditinggalkan oleh para ulama, khususnya dari mazhab Syafi'i gitu. Dia itu mengklasifikasikan tujuan Islam itu diturunkan untuk melindungi 5 hal. Yang pertama itu yang disebut dengan himayatuddin. Itu melindungi agama. Melindungi agama itu maksudnya ajaran agama, keyakinan agama yang diselewengkan oleh orang-orang itu tugas negara termasuk nanti untuk menjaga dan melindunginya. Saya tadi itu senang sekali ya mendengarkan khutbah seorang khatib. Dia bercerita bagaimana jihad itu adalah sesuatu tugas suci di dalam agama Islam. Jadi ketika akidah syariah itu dirusak oleh orang-orang, maka di sana itu perlu jihad. Cuma tadi dia nggak menjelaskan, saya lama menunggu imamnya nih. Jadi maksud jihadnya itu apa gitu. Harusnya ditambahkan di negara modern itu, atau negara Islam yang sudah teratur itu, jihad itu harus menyertakan atau atas perintah khalifah. Kalau di Indonesia ini harus atas keputusan presiden atau instruksi dari presiden yang menggunakan alat-alat negara. Misalnya negara kita tuh punya tentara, punya polisi, ya kan? Atau dalam operasi intelijen ada aparat intelijen yang diutus oleh negara untuk menyelesaikan sesuatu yang merusak ajaran agama. Lalu saya lagi dengar-dengar itu, coba kalau ustadznya seperti ini sepenggal ini menjelaskannya gitu. Bagaimana dengan cerita Yusuf Mansur gitu. Kalau orang dengar tadi itu harus berjihad gitu. Wah, bagaimana kalau orang berjihad terhadap Yusuf Mansur gitu. Ya kan? Karena untuk merusak atau untuk mengatasi pengacau itu kalau kerusakannya itu hanya sedikit gitu. Mungkin orangnya ya bisa ditangkap, yang lebih berat lagi itu dihukum mati. Tapi kalau kekacauannya itu merajalela di mana-mana itu nggak cukup. Dia harus selain dihukum mati, tapi hukum matinya dengan cara disalib. Itu kalau agama itu setelah dirusak. Nah yang memutuskan itu siapa? Yang memutuskan itu haruslah berdasarkan keputusan mahkamah atau fatwa dari seorang mufti, ya kalau di negara Islam ya, yang mengeluarkan fatwa, lantas fatwa itu diserahkan kepada penguasa. Lalu penguasa bisa menyetujuinya, tetapi juga bisa tidak menyetujuinya dengan beberapa pertimbangan. Tapi kalau hanya begitu saja gitu, itu Yusuf Mansur nanti bisa dikenain ajaran jihad loh orang itu. Apalagi tadi khatibnya juga mengutip pendapat Imam Nawawi gitu. Jadi di tiang-tiang di gerbang kota katanya. Di gerbang kota itu harus ada itu tiang salib. Tiang salibnya untuk apa? Bukan untuk
orang ke gereja, bukan itu, tapi untuk menyalib orang-orang yang sudah membuat kerusakan agama biar orang lain menjadi takut. Saya tadi itu terkagum-kagum, terperanjat gitu ya. Gini nih, harusnya ditambahin biar Islam itu tidak tampil dalam sosoknya yang ekstrim, radikal, dan teror. Harus atas izin penguasa gitu. Kalau enggak, Yusuf Mansur itu disalib di Darul Quran itu gimana itu? Kan ngeri juga ya, bisa disalib. Kenapa? Karena dia telah membuat ajaran agama yang menyesatkan dari sisi akidah, menyesatkan dari sisi syariah gitu. Tujuannya hanya satu, Yusuf Mansur, mendapatkan duit. Kalau udah duit dapat, dia bangun usaha, ya dia nggak peduli agamanya mau rusak, mau jadi agamanya para gembel, dia nggak peduli. Dia berlaku sebagai seorang pengemis gitu. Atau dia sebagai penggarong dan perampok, dia nggak peduli juga. Yang penting nasul fulus, itu aja kan. Kita dapat duit. Dia ada asul fulus, saya dapat duit. Kalau dapat duit, dia mulailah bergerak ke cerita yang lebih agak waras gitu. Cerita warasnya misalnya dia membangun warung stick and shake. Jadi dia mencari uang tuh ceritanya nggak ada yang waras. Begitu duit dapat nanti baru dia berpikir ke arah yang waras. Jadi dia mencari uang, dia nggak percaya juga dengan cerita janji-janjinya itu. Janji lunas hutang, dia nggak percaya itu. Tos-tosan dengan Allah ya. Setahu saya nggak ada tuh warung sticknya yang dia korbankan atau dia sedekahkan untuk membela orang-orang susah ya. Setahu saya nggak ada itu. Kalau orang lain kan begitu ya, kita tos-tosan dengan Allah. Kosong-kosongin itu rekening. Dia mau nggak rekeningnya dikosongin? Saya kira nggak ada jemaah yang melihat. Kalau saya juga nggak pernah dengar gitu. Jadi prinsip pertama dari agama itu adalah lihimayatuddin, untuk melindungi agama, tetapi pelaksanaannya harus atas keputusan penguasa. Misalnya di Saudi nih, di Saudi ya atas putusan ulama Yusuf Mansur itu sudah pasti ditangkap itu. Karena itu di Saudi orang katanya ada tuduhan santet, kan langsung ditangkap. Tuduhan santet misalnya nih. Oh ditangkap, nggak ada cerita. Apalagi itu cerita yang ngaku ustadz juga tuh di RCTI pernah kita lihat tuh. Katanya dia bisa mindahin jin. Oh di Saudi ditangkap itu. Jin apa? Anda itu mau cari duit tapi bilang cerita jin gitu. Apalagi kayak Yusuf Mansur, oh nggak bisa hidup lama itu. Dia yang kedua, tujuan syariat Islam itu adalah yang disebut dengan fi himayatil mal, untuk melindungi garis harta seseorang gitu. Karena itu negara nggak bisa main rampok aja harta orang gitu, atau mengambil gitu. Bahkan di negara-negara Islam pajak pun nggak boleh tinggi. Nah itu ada yang paling kecil itu disebut dengan zakat. Zakat itu ya nisabnya tercapai tapi kecil zakatnya. Nggak ada tuh pajak sampai 11%, nggak ada. PPN 11%, nggak ada. Coba lah lihat negara-negara yang pengaruh hukum Islamnya tinggi ya. Pajak kecil. Pajak kecil. Bahkan kayak di Emirat, di Saudi, pajaknya kan boleh disebut dengan zero. Maka barang-barang kayak otomotif di sana itu kan murah gitu. Kenapa? Pajak murah. Bangkrut nggak negeri? Enggak. Malah BUMN-nya disuruh kreatif gitu. Nah kita pajaknya terlalu tinggi. Jadi tujuan Islam itu adalah melindungi warga negaranya di dalam soal harta. Ya kan? Jadi nggak boleh harta orang tuh diambil-ambil sembarangan, harus ada perlindungan. Seperti Yusuf Mansur kerjanya ngambil harta orang gitu. Oh kalau dalam Islam tuh harusnya ditangkap. Yang ketiga, itu ada fi himayatin nafs, ya kan? Melindungi jiwa. Ya, melindungi jiwa. Kemudian ada yang keempat, ya karena kita nggak mungkin berpanjang-panjang, ada yang disebut dengan fi himayatil gharat awin nasab,
yang terakhir adalah fi himayatil akal, melindungi akal. Jadi mendengarkan cerita-cerita agama itu atau cerita apa harus dibawa kepada timbangan akal. Ini masih waras apa enggak? Gitu. Kalau kita menggunakan akal kita, ini harus ada kesimpulan nih orang ini waras, ini sudah tidak waras. Bapak Ibu sekalian sudah harus sadar dan berani menyatakan itu. Dan alhamdulillah netizen kita kan sekarang ini berkesimpulan cerita Yusuf Mansur cerita manusia yang tidak waras. Kan gitu sekarang ini. Nggak ada tuh orang bercerita, oh Yusuf Mansur ini bagus nih, nggak ada. Kecuali akalnya sudah nggak jalan, baru bisa menerima cerita Yusuf Mansur. Mudah-mudahan dari 5 ini kita ungkap secara ringkas, kita bisa melihat begitulah Islam datang untuk melindungi kita semua. Nah, Yusuf Mansur itu untuk merusak, maka dia harus kita lawan. Yang dipikirkan Yusuf Mansur bagaimana memperoleh harta, lalu dia membangun warung steak and shake. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.